Baik siswa-siswi sekalian kelas 11 yang Bapak hormati dan banggakan, bertemu kembali di pertemuan berikutnya tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial untuk materi bab 3. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan meeting ya untuk bab 3, perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ini sudah kita lakukan, sudah dilaksanakan pertemuan lewat Zoom. Ini sudah Bapak jelaskan. Jadi ada tentang struktur sosial, ciri-ciri struktur sosial, fungsi struktur sosial, ya. Lalu berikut bentuk struktur sosial. Nah, bagian berikut bentuk struktur sosial yang Bapak sampaikan ada 2 kolom, ya. Ada 2 kolom seperti yang tertera dalam gambar. Nah, sekarang ini bagian terakhir kemarin ketika Bapak menjelaskan. Nah, berikut perbedaan sosial di bagian diferensiasi sosial. Kemarin struktur sosial sudah, sekarang diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial, sederhana saja untuk mengerti, memahami kata diferensiasi. Kita melihat kata different itu berarti perbedaan, berbeda. Jadi kalau diferensiasi sosial berarti perbedaan sosial. Nah, diferensiasi sosial, coba lihat di bawah gambar itu ada tulisan. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sederajat. Misalnya profesi, jenis kelamin, agama, dan ras. Jadi Bapak ulangi kembali, diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal. Secara horizontal adalah secara merata atau sederajat. Ini horizontal. Kalau yang dari atas ke bawah itu vertikal. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sederajat. Misalnya profesi, ya jelas. Jadi profesi itu dia sebagai dokter, dia sebagai sopir, dia sebagai guru, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sama saja, ya. Itu disebut diferensiasi sosial. Jadi pengelompokan masyarakat secara horizontal, tetapi yang ada bahwa itu berbeda, ya. Pengelompokan masyarakat secara horizontal sosial itu terjadi baik dari segi profesi, jenis kelamin, agama, dan ras, yaitu ada dan beragam. Nah, diferensiasi sosial dalam masyarakat plural atau yang majemuk ini dibagi menjadi 3 macam, ya. Diferensiasi sosialnya itu dibagi dalam 3 macam. Yang pertama, berdasarkan ciri sosial, ya. Berdasarkan ciri sosial. Diferensiasi ini timbul karena perbedaan pekerjaan, ya. Berdasarkan ciri sosial itu timbul karena perbedaan pekerjaan. Yang berikut berdasarkan ciri budaya, berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Jadi berdasarkan ciri budaya, ya, karena dimanapun manusia itu berada tetap memiliki budayanya masing-masing. Berdasarkan ciri budaya. Dan berikut berdasarkan ciri fisik, ya. Jelas sekali diferensiasi ini timbul karena perbedaan ciri fisik tertentu. Dalam diri manusia
berdasarkan daerah-daerah, maka akan menentukan ciri-ciri fisik. Kulit hitam, rambut keriting, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau disingkat, sosis Bu Vika berdasarkan ciri sosial, berdasarkan ciri budaya, berdasarkan ciri fisik. Jadi diferensiasi sosial itu dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Nah, perbedaan sosial atau diferensiasi sosial itu yang pertama bisa kita lihat berdasarkan ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Jadi ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Jadi diferensiasi ras ya. Nah, kalau kita lihat rasnya, ada ras Kaukasoid. Kaukasoid banyak ditemukan di wilayah Eropa. Ciri-cirinya hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat pirang kehitaman. Kelompok mata lurus. Nah, ini ciri Kaukasoid. Ras Mongoloid. Ras Mongoloid ditemukan di wilayah Asia. Ciri-cirinya kulit kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, itu Asia Mongoloid. Ras ini juga lebih kecil dan pendek daripada Kaukasoid. Ras Negroid. Ras Negroid banyak ditemukan di kawasan Afrika. Ciri-ciri ras Negroid: rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, kelopak mata lurus. Bentuk diferensiasi sosial yang berikut, diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Biasanya diikat oleh ikatan darah dan nenek moyang yang sama. Persamaan suku-suku bangsa. Yang pertama ya. Yang pertama, memiliki bentuk perserikatan, hak kepemilikan tanah, asas persamaan dalam hukum adat, dasar kehidupan sosial atas kekerabatan. Nah, berikut bentuk diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Ini menekankan pada kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan yang sama. Ya, jenis kelamin. Diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Lalu berikut diferensiasi sosial berdasarkan klan. Klan adalah satu kesatuan genealogis atau keturunan, religio magis atau kepercayaan, dan tradisi atau kesatuan adat. Ya. Jadi klan itu adalah kesatuan genealogis atau keturunan atau garis keturunan ya. Garis keturunan atau religio magis itu kepercayaan dan tradisi kesatuan. Nah, Anda lihat ada gambar di samping, ada gambar segitiga, lalu ada lingkaran. Nah, itu gambar-gambar atau garis keturunan atau klan ya. Dan garis keturunan itu juga ada beberapa jenis. Ada yang disebut matrilineal ya. Matrilineal. Ada juga yang disebut dengan patrilineal ya. Apabila dia menganut matrilineal, maka matri, mater, ibu ya. Jadi mengambil garis keturunannya itu dari ibu. Ya, Bapak ulangi kembali. Matrilineal, matri, mater itu ibu, line garis kan? Line garis. Jadi garis keturunannya itu diambil dari keturunan ibu. Ya. Sama juga dengan patrilineal.
garis keturunannya diambil dari ayah, patri, pater, line garis, jadi patrilineal. Jadi mengambil garis keturunan dari pihak ayah. Nah, kalau contoh matrilineal masyarakat Minangkabau, dan contoh patrilineal itu masyarakat Batak. Nah, berikut diferensiasi profesi atau berdasarkan pengelompokan pekerjaan. Ya, diferensiasi profesi pengelompokan masyarakat didasarkan pada pekerjaan atau profesi. Nah, siswa-siswi sekalian bisa melihat di sana ada kelihatannya itu dokter, lalu ada yang bekerja di perkantoran, lalu bangunan, dan seterusnya berdasarkan profesi. Nah, berikut diferensiasi sosial berdasarkan agama, ya. Diferensiasi agama menekankan pada kesetaraan dan keharmonisan, ya. Kesetaraan dan keharmonisan hubungan antar agama. Misalnya umat Islam dan umat Hindu bisa hidup berdampingan di daerah Ponggok Blitar. Nah, geser gambar sebentar. Nah, itu jadi kelihatan rumah-rumah ibadah. Oke, ini tidak perlu Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, yang berikut, jadi pertama kita belajar struktur sosial, yang kedua diferensiasi sosial, dan yang ketiga stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial. Stratifikasi itu berasal dari kata strata atau stratum. Dalam bahasa Latin yaitu tingkatan. Ya. Jadi secara sederhana stratifikasi adalah tingkatan yang ada dalam masyarakat. Ya. Nah, kita lihat pengertian. Stratifikasi itu merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat dari atas ke bawah. Ya. Pengelompokan masyarakat secara vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau dengan lain pengelompokan masyarakat atau tingkatan yang ada dalam masyarakat. Nah, baik, kita lanjutkan kembali.